Tragedi memilukan terjadi di penginapan Lakeside Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat saat pasangan pengantin baru Gilang Kurniawan dan Cindy Desta ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mereka. Cindy dinyatakan meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke puskesmas, sedangkan Gilang masih kritis dan dirawat intensif. Pasangan ini diketahui baru 3 hari menikah dan sedang berbulan madu di lokasi wisata yang terkenal dengan pemandangan indah danau atas. Polisi segera mensterilkan tempat kejadian dan melakukan olah TKP. Sementara hasil visum luar menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun, pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab pasti kematian karena keluarga korban menolak autopsi setelah sebelumnya sempat menyetujuinya. Keputusan tersebut membuat penyelidikan terhambat dan menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Publik pun menduga ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara pihak penginapan dan keluarga sama-sama bungkam terkait kronologi lengkap kejadian yang menewaskan Cindy di tengah masa bulan madu mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bulan madu sewa penginapan malah berujung malapetaka. Jadi ada berita viral guys, sepasang pengantin baru menyewa penginapan dan akhirnya meregang nyawa karena keracunan. Keracunan apa Mbak Inem? Keracunan dari kebocoran water heaternya guys. Jadi mereka terlalu banyak menghirup karbon monoksida. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kejadian viral ini guys? Yang pertama nih guys, jangan pernah namanya kamu bikin kamar mandi itu yang tanpa ventilasi. Sempit, kecil, tanpa ventilasi. Kamu wajib harus ngasih ventilasi, biarpun di dalamnya ada exhaustnya. Karena tahu kan kejadian yang dulu kerampokan di Jakarta yang akhirnya meregang nyawa banyak orang karena korban-korbannya dimasukkan ke dalam kamar mandi lalu dikunci, yang akhirnya mereka meregang nyawa hanya karena tidak bisa menghirup oksigen karena kamar mandinya exhaustnya tidak nyala. Nah, ini buat pembelajaran kalian semua. Ya, coba siapa di sini yang punya kamar mandi itu dikasih ventilasi, biarpun di tempat TKI 6 Jogja itu misalnya ada exhaustnya ya, selalu aku minta ventilasi. Mbak Inem bilang sama tukangnya, kalau bisa tetap ada ventilasi, karena kita tidak pernah tahu kejadian-kejadian kegagalan listrik, kebocoran water heater, karena kan biasanya kebocoran itu tidak terlihat oleh mata ya. Coba deh di sini, kamar mandimu ada ventilasinya enggak? Ya, biarpun ada exhaustnya, exhaust itu yang nyedot udara itu, kalian tetap harus punya ventilasi. Mbak Inem aku takut tikus, Mbak Inem aku takut cicak, Mbak Inem aku takut ada hewan yang masuk. Dikasih streamin itu apa guys? Streamin itu yang bolong-bolong dari kawat itu loh, dikasih itu. Ya, ini kejadian viral yang bisa kita selalu ambil nilai positifnya, supaya apa? Untuk edukasi kita bersama ke depannya. Karena banyak banget sekarang bikin kamar mandi hanya dikasih exhaust, tidak dikasih ventilasi udara. Itu aja dari Kak Inem. Terima kasih. Water heater pembawa maut. Siapa yang menyangka pasangan yang baru menikah selama 5 hari ini harus merasakan keracunan gas water heater. Semoga ini juga bisa ya menjadi awareness untuk teman-teman semua yang memakai water heater. Menurut informasi yang beredar, tempat penginapan mereka ini water heaternya menggunakan gas ya teman-teman. Karena water heater itu ada 2 tipe, ada yang menggunakan gas dan juga ada yang menggunakan listrik. Setelah gue baca-baca lebih lanjut, ternyata pengalaman seperti ini nggak cuma dialami 1-2 orang, tapi beberapa orang ada juga yang mengalami, dan yang bahayanya banget ketika gasnya bocor itu sama sekali tidak ada bau. Jadi tiba-tiba aja pada saat mandi terasa pusing dan juga lemas dikarenakan kehilangan banyak oksigen. Tapi update-nya guys, tempat mereka menginap sampai saat ini belum ada melakukan pertanggungjawaban. Menurut berita yang beredar, tempat penginapan ini meminta untuk diadakan yang namanya autopsi, tapi dari pihak mempelai perempuan ini menolak untuk melakukan autopsi. Karena jika memang valid penyebab kematian dari si istrinya ini adalah keracunan gas, sebetulnya tempat penginapan ini bisa banget untuk yang namanya dituntut dan juga ditutup permanen. Dikarenakan telah lalai dalam mengurus fasilitas, tapi jika memang tidak ada bukti autopsi sepertinya akan sedikit susah ya untuk menuntut. Setelah kejadian ini, gue berharap untuk teman-teman pengguna water heater semoga bisa jauh lebih hati-hati lagi, lebih aware lagi jika memang kalian lagi mandi
mandi dan pakai water heater sekiranya berasa kok kayaknya lumayan lemes ya, kok kayaknya rasanya kayak pingin pingsan ya, lebih baik cepet-cepet kalian keluar aja dari toilet dan coba cek water heater kalian kondisinya seperti apa. Dan jangan lupa teman-teman, kita kirim doa untuk almarhum, semoga juga kondisi sang suaminya akan berangsur-angsur membaik ya teman-teman. Kalian udah lihat belum pasangan suami istri yang baru aja menikah 3 hari, tapi sang suami ini harus kehilangan istrinya akibat bulan madu yang membawa petaka. Jadi setelah 3 hari menikah, mereka memutuskan untuk bulan madu glamping. Tempatnya itu, resortnya itu bagus ya, kalau dari lihatnya tuh bagus gitu loh. Tapi ternyata ketika mereka lagi mandi berdua, itu tuh ada water heater yang pakai gas ya, dan itu bocor. Nah, namanya water heater bocor itu gasnya kan kita nggak bisa ngelihat ya, mungkin juga tidak ada baunya gitu loh. Jadi ketika petugas glampingnya itu mau mengantarkan makan, diketoklah, itu tidak dibuka-buka, akhirnya didobraklah dan ditemukan sepasang suami istri ini lagi di dalam kamar mandi dalam kondisi lemas. Setelah dicek ternyata istrinya sudah tidak ada nyawanya lagi, dan suaminya itu ditemukan dalam kondisi yang lemas dan kritis lah ya. Gua nggak tahu dari kasus ini siapa yang harus bertanggung jawab, apakah pihak resortnya atau bagaimana ya. Tapi pihak keluarga dari si mempelai wanita ini, dia tidak mau anaknya itu diotopsi karena mungkin nggak kuat liatnya gitu. Sedangkan ini pengantin prianya ini sudah dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan sementara diduga ini keracunan karbon monoksida dari gas water heater yang ada di resort tersebut. Gue doakan semua keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran ya, karena ini bener-bener sangat amat mencengangkan sih. Gue lihat beritanya aja kayak berasanya kayak gila, ini baru married loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman udah tahu belum berita ini ya? Jadi ada sepasang suami istri baru ya sedang bulan madu di penginapan, nggak tahu ini hotel atau apa ya, resort gitu ya teman-teman ya. Cuman ditemukan yang satu lemas, yang satu meninggal dunia karena water heaternya kayak apa ya, ada kebocoran gas atau apa gitu ya. Yang mana gasnya ini berbahaya, dan memang kalau dihirup manusia itu berbahaya banget. Nah, jadi sebenarnya gini loh, nggak kebayang gitu loh, ada sesuatu yang berbahaya dari water heater. Saya aja baru tahu dan benar-benar kaget, karena berarti ada resiko dari water heater yang kalau ada kebocoran, terutama dari yang gas gitu ya, bisa mengakibatkan sampai meninggal gitu. Nah, ya ini namanya ya memang namanya apa ya, kayak musibah, ajal kayak gitu ya, maut itu kan memang udah ditetapkan ya. Tapi ya semoga Allah melindungi kita semua dari hal-hal yang sebenarnya kita tuh nggak duga, dan nggak bakal, siapa yang bakal nyangka gitu. Kita lagi mandi di hotel, terus pemanasnya dan water heaternya seperti kayak gitu, kita nggak tahu seperti apa. Nah, untuk kasus kayak gini nggak tahu ini apakah kesalahan dari pihak hotel atau resortnya karena mungkin kurangnya maintenance atau perawatan di perlengkapannya bagaimana. Tapi ya kita doakan yang terbaik buat semoga korban yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan korban yang sudah meninggal bisa apa ya, diampuni dan diterima di sisi Allah SWT, dan segala amal baiknya juga diterima oleh Allah ya. Pokoknya doa terbaik lah untuk korban, dan semoga masalah ini segera clear. Dan hati-hati buat kita semua, semoga kita semua dihindarkan dari mara bahaya atau musibah seperti ini. Amin. Bulan madu yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi tragedi menyedihkan bagi sepasang pengantin baru. Kejadian ini terjadi di kawasan wisata Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Seorang perempuan bernama Cindy Destanada ditemukan meninggal dunia, sementara suaminya Gilang Kurniawan ditemukan dalam kondisi krisis. Diduga akibat keracunan gas water heater di kamar mandi penginapan. Jadi kronologinya, ketika petugas penginapan ingin mengantarkan makan ke kamar mereka, dan diketoklah kamar pengantin ini oleh petugas, tapi ternyata tidak ada yang bukain, dan didobraklah pintunya. Ditemukan sepasang suami istri di dalam kamar mandi dalam kondisi lemas dan krisis. Saat diperiksa, pengantin perempuannya ini ternyata sudah tidak bernyawa, dan pengantin prianya dibawa ke rumah sakit atau puskesmas
puskesmas terdekat gitu. Dan sementara ini diduga keracunan karbon monoksida dari gas water heater yang ada di penginapan tersebut. Gue berdoa semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran atas kejadian ini.